halaman 17, halaman halaman 17 baris ketiga dari bawah, ada di tengah habis koma. Wa yajibu Al-Quranul Karimu bi idhafatil fi'li. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin abdihi wa alihi wa sahbihi wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam wa saddid lisani bi haqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-fatwa wal munah wa rasul wa tawbatan nasuh wa salata al-jasad wa ruh. Qala al-musannifu Syekh Ahmad bin Zaid Dahlan rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa bi ulumi fid dharain amin. Wa yaji'ul Qur'anul Karimu bi idhafatil fi'li li muqtasabihi wa yusnidu ilayhi majazan wa qawlihi ta'ala udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ini dalil tentang orang kadang berdoa bisa langsung memanggil ya Allah, bisa juga menggunakan perantara, ya. Itu dalilnya. Jadi apabila ada orang mengatakan berdoa langsung kepada Allah, kalau pakai perantara hukumnya musyrik, maka salah besar menurut Syekh Ahmad bin Zaid Dahlan. Kalau kita lihat artikel-artikel atau media-media tentang atau dari kelompok Salafi, ya, yang mengatakan Syekh Ahmad bin Zaid Dahlan ini banyak menyesatkan orang-orang, terlebih ulama-ulama Nusantara. Jadi ulama Nusantara katanya, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani, itu salah berguru, yaitu dia berguru ke Syekh Ahmad bin Zaid Dahlan yang dianggap orang musyrik. Jadi menurut artikel-artikel Salafi, gara-gara Syekh Ahmad bin Zaid Dahlan inilah orang Nusantara Islamnya jadi kayak gini sekarang. Itu kata mereka. Emang luar biasa, ya, artikel-artikel semacam ini. Jangankan yang nggak pernah baca, yang sering baca kayak saya pasti kita bingung. Apa iya kayak gitu? Terus saya tanya nih ke guru saya Al-Habib Ali bin Yahya, seorang redaksi ahli. Namanya banyak dipakai di majalah-majalah. Setiap majalah pasti minta seremonial dari Habib Ali bin Yahya. Saya tanya, itu Ahmad bin Zaid Dahlan itu apaan? Dahlan itu ternyata adalah nama marga pecahan dari Al-Jailani, jadi turunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus Dahlan, ya, marga Dahlan, kemudian ada yang turun ke Jawa, tinggal di Garut. Namanya Muhammad Dahlan, Dahlan juga Muhammad Dahlan sama Haidar, dua orang tokoh. Dari Haidar ini ada anak perempuan yang kawin jadi ibunya Habib Anis. Itu ternyata. Jadi ibunya Habib Anis atau Habib Anis dari Jalur Depok, Habib Anis Solo. Itu ternyata anak dari Dahlan. Paham ya? Sementara kita udah terlanjur tahu bagaimana kemuliaan atau keterkenalan Habib Anis. Di situ keraguan saya mulai hilang. Tadi saya sempat ragu, apa iya ulama Nusantara salah belajar sama Syekh Ahmad bin Zaid Dahlan. Ternyata emang propaganda mereka, orang-orang Salafi, ya. Jadi mengatakan akar masalahnya adalah ulama Nusantara, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani salah belajarnya sama Syekh Ahmad bin Zaid Dahlan, ya. Mereka sengaja mengkafirkan atau memusyrikan keturunan dari Al-Hasan, sengaja. Jadi untuk merusak reputasi. Jadi saya tanya ke guru saya kayak gitu. Itu guru saya sudah keliling Asia mencari nasab-nasab keturunan Hasan Hussein, baik di Patani Thailand, di Malaysia, di Singapura, itu kan banyak, ya.
Kalau seandainya emang keturunan Rasulullah itu palsu, logika, seandainya keturunan Rasulullah itu palsu, pastilah keturunan Rasulullah gak akan seawet sekarang. Sampai ada lembaga khusus namanya Rabithah, itu mengumpulkan sanad-sanad atau nasab-nasab keturunan Rasulullah. Jadi bayi-bayi yang baru lahir dinamai, namanya dicantum itu, didaftarin ke, selain ke negara, ke KK dan ke KTP atau ke akte kelahiran, itu juga daftarin ke Rabithah. Itu khusus keturunan-keturunan para syarif. Sementara mereka kaum salafi meyakini, ketika salah seorang salafi ditanya begini, Ustaz, Anda percaya tidak masih ada keluarga Nabi? Percaya? Apa dalilnya Ustaz? Ini orang salafi yang ngomong. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Enggak mungkin ali Muhammad disalawatin kalau sudah terputus. Jadi orang Saudi juga percaya ali Muhammad itu tetap ada. Cuman lucunya mengapa keluarga Muhammad nggak ada yang masuk ke mereka? Itu pertanyaannya. Paham ya? Kenapa Ali Muhammad nggak ada yang menjadi atau bermadzhab atau bersekte seperti mereka? Itu pertanyaannya. Akhirnya Ustaz kayak juga ditanya begitu. Terus Ustaz, pertanyaannya begini, kalau emang antum percaya ada keluarga Muhammad, kenapa antum nggak gabung sama keluarga Muhammad itu? Tanya begitu. Diam itu Ustaz. Ini banyak fakta, artinya secara dalil itu sudah kuat. Tujuan menguatkan referensi kayak ini supaya kita ini nggak goyang, nggak gampang goyang. Tapi kita juga nggak boleh berpecah belah atau berantem. Ya. Kalau ada kelompok lain mengkafirkan kita atau mengusirkan kita nggak usah balik begitu. Karena kata Nabi di dalam hadis banyak sekali, ada sekitar 10 hadis tentang kekafiran. Itu dicetak oleh ulama Suriah tentang akhlak husnul khuluq, akhlak yang baik. Salah satunya adalah mengkafirkan. Barang siapa yang mengkafirkan saudaranya, kemudian saudara tersebut ternyata nggak kafir di mata Allah, maka kekafiran tersebut balik ke dirinya sendiri. Kayak ngomong. Jadi nggak usah kita balas memusyrikan atau mengkafirkan. Orang yang mengkafirkan kita akan balik sendirinya dengan kafir yang dia tujukan sendiri. Jadi pengarang buku ini Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, marganya adalah Al-Jailani, keturunan Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kita sudah sepakat Syekh Abdul Qadir Jailani bermarga Al-Hasani, keturunan Sayyidina Hasan. Itu udah gak bisa dipungkiri. Bahkan termasuk Syekh Al-Qahtani, ulama Saudi, itu punya buku namanya Buku Putih Syekh Abdul Qadir Jailani. Buku Putih Syekh Abdul Qadir ini bukan memuji Syekh Abdul Qadir, tapi justru memurnikan sejarah tentang Syekh Abdul Qadir. Kalau kita punya manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani dari yang pengarang Barzanji itu, Ja'far bin Hasan al-Barzanji, versi dia manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani itu penuh isinya dengan aroma-aroma. Tapi di buku putih ini itu isinya bersih dari kehidupan, dari katanya khurafat. Itu Syekh Al-Qahtani, ada bukunya, buku putih Syekh Abdul Qadir. Tapi walaupun begitu dia nggak memungkiri bahwa Abdul Qadir Jailani turunan Sayyidina Hasan. Paham ya? Berarti kan nggak putus bahwa turunan Hasan memang masih ada, dan Dahlan ini adalah pecahan marga dari Al-Jailani. Jadi secara faktual memang sudah diakui. Cuman permasalahannya karena ibadah atau ritual atau akidah yang tidak cocok, akhirnya mereka itu mengatakan bahwa keturunan Muhammad kebanyakan adalah salah jalan. Itu. Jadi pematian karakter itu atau perusakan karakter memang sengaja supaya kita berhenti berguru pada turunan Muhammad yang dianggap kebanyakan amaliyahnya adalah bid'ah. Tapi di sini banyak kekuatan dalil. Wa yaji'ul Qur'an wa yaji'u, dan datang atau menceritakan Al-Qur'anul Karim, ayat Al-Qur'anul Karim bi idhafatil fi'l, menyandarkan perilaku atau amal, limuqtasabihi wa yusnadu ilaihi majazan, untuk mendapatkan kepada si pelaku amal ini hasil dari apa yang diamalkan.
dan menyandarkan amal tersebut kepadanya, kepada si pengamal, majazan sebagai majaz. Apa sih majaz itu? Sebagai kiasan. Faqaulihi ta'ala, seperti ucapan Allah Ta'ala, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kata Allah, masuklah surga dengan sebab amal kalian. Berarti ini Allah bilang masuk surga dengan sebab amal kalian. Pertama tuh, poin 1. Jadi orang masuk surga satu dengan amal. Tapi ini katanya sifatnya majazan, majaz. Karena amal nggak bisa diandelin. Buktinya mana? Nih dari kedua, baca lagi bawahnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, tapi ada bantahan dari Nabi. Justru bertentangan nih. Ayatnya ngomong begini, tapi Nabi malah bertentangan. Pakai ini. La yadkhula ahadukumul jannata bi'amali. Tidak akan sekali-kali masuk salah seorang di antara kalian al-jannata kepada surga dengan sebab amal. Bedanya Al-Quran ngomong kita masuk surga pakai amal, tapi Nabi sendiri ngomong Al-Quran amal kita nggak bisa menyelamatkan kita untuk masuk surga. Jadi bertentangan kan kira-kira. Nah itu mafhumnya apa? Mafhumnya begini. Fal ayatu, adapun ayat Quran tadi, bayanun lisababil adi, itu penjelasan untuk sebab yang menjadi perantara. Baca dulu biar kelar nanti biar paham. Wal hadis, adapun hadis, tahapan sebelumnya. Adapun kalau hadisnya libayani sababi fi'lil fa'il al-hakiki. Tapi kalau hadisnya Nabi jelasin, ya, jangan lupa Nabi itu fungsinya mentafsirkan ayat. Makanya nggak bisa orang ngomong kembali ke hadis dan kembali ke Quran secara langsung. Yang namanya ayat Quran perlu penjelasan. Karena yang dibalik umum, setiap namanya lafaz umum pasti ada khusus. Kalau kita belajar al-Itqan fi ulumil Quran, itu karya Syekh Abdurrahman As-Suyuti, ada 4 jilid. Katanya tidak berhak orang berbicara tentang Quran kalau dia belum menguasai 25 materi, 25 pecahan materi tentang Quran. Baik dia harus tahu mana ayat Makkiyah, mana ayat Madaniyah, yang turun di Mekah, mana turun di Madinah. Dia harus tahu jumlah hitungan ayatnya. Terus dia juga harus tahu mana yang sudah dihapus, mana yang masih dipakai. Nasakh mansukh namanya. Jadi ada ayat Quran yang secara lafaz tetap dipertahankan, tapi nggak dihapus, tapi hukumnya nggak berlaku. Contohnya ayat tentang khamar, kan 3 kali turun. Jadi kata Nabi, wala taqrabus shalah wa antum ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah maksudnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara, janganlah kamu dekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabok. Oh berarti masih boleh mabok tuh. Yang penting jangan sebelum sholat, kan salah, bahaya itu. Tapi ayat ini kemudian dimansuh, dinasakh. Ya. Jadi ayat yang ini sudah dimansuh. Jadi itu ada histori ceritanya. Kemudian turun lagi ayat yang lebih tegas dari surat Al-Maidah. Innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Jelas itu, jauhi, langsung tegas. Jadi zaman dulu Umar bin Khattab kalau mau sholat kayak dulu. Jadi begitu sholat ngaco bacaannya. Ada turun ayat kalau mau sholat jangan mabok dulu, nanti habis sholat baru kan enak banget. Nah kalau dipakai sekarang bahaya. Kecuali dalam rangka tarbiyah, didik nih, misalkan satu kampung ahli mabok, ahli judi, kita pakai yang begitu tuh boleh, pelan-pelan, tarbiyah. Tapi kita juga jangan mengatakan itu halal, bahaya juga nanti. Ya. Kayak kita di kampung nih, kampung semua, hampir semua rumah ada 100 kakak, tiap hari musikan terus. Udah gitu musiknya musik yang mengandung aura-aura yang gak bagus lah. Kalau musik-musik adan kayak Roma Irama masih enak, masih banyak nasihat. Ini musik-musik DJ, koplo, itu kan di dalam kejiwaan menurut ilmu psikologi, musik itu gimana karakter orang ini. Jadi kalau musiknya keras, persis karakternya juga keras orang itu, susah dinasihati. Jadi semakin demen dia mau musik, semakin keras hatinya. Maka tarbiyahnya kita pelan-pelan. Ya. Yang penting di hati kita ada perasaan tidak suka terhadap hal tersebut, tapi jangan sampai mengharamkan itu. Karena kenapa kita mengharamkan, nanti kita sendiri yang ribet, nggak bisa masuk ke kampung itu. Karena kita berhadapan dengan yang jadi kita harus pelan-pelan. Kayak begitu hal.
Begitulah Nabi SAW fungsinya adalah mentafsirkan ayat. Jadi maksud dari belahan dari Rasulullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kamu itu masuk surga dengan amalmu. Tapi Nabi sendiri bilang tidak mungkin atau tidak sekali-kali seseorang masuk surga dengan sebab amal itu hakikinya. Kenapa? Wa huwa fadlullahi ta'ala. Pakai ini, wa huwa fadlullahi ta'ala. Kenapa? Karena amal itu sendiri adalah karunia dari Allah. Amal itu sendiri karunia dari Allah. Jadi yang Allah maksud, nah ini penting nih. Yang Allah maksud begini, kamu sudah saya karuniai hidayah, sudah jadi orang Islam. Terus kamu saya kasih kekuatan untuk ibadah sholat, kamu punya ilmu. Dari sebab itulah kamu masuk surga. Itu maksudnya. Enggak. Jadi cara pandang Rasulullah, ibadah itu adalah karunia dari Allah. Itu namanya itu udkhulul jannata bi rahmati. Masuklah kamu surga dengan rahmatku. Ada ayat yang lain gitu. Masuklah surga dengan sebab rahmatku. Jadi hakikatnya kita masuk surga dengan sebab rahmat Allah. Enggak bisa ngandelin amal. Kenapa? Karena amal itu sendiri karunia dari Allah. Gitu maksudnya. Jadi kalau kita ini ibadah, yang patut kita perhitungkan adalah rasa syukur kita. Setelah ibadah kita bersyukur kan? Udah dikasih sholat, udah dikasih puasa, udah dikasih kemampuan, bisa ngaji, bisa ke masjid, itu yang harus kita syukurin. Bukan amal itu yang kita hitung. Ya Allah, saya udah sholat maghrib, tolong dicatat ya. Besok saya masuk surga, saya tuntut. Jadi kayak jual beli, paham nggak? Gitu. Nah uniknya adalah Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Saya punya kitab hikam, tapi ada di laptop, nah saya print aja. Jadi Syekh Al-Buti itu menghiaskan orang yang semacam itu. Bagaimana kiasnya bahwa kita ini masuk surga karena Allah, tapi di satu sisi Allah bilang itu dengan sebab amalmu. Gimana tuh katanya? Ya. Sesungguhnya Allah itu sudah menetapkan kepada kamu itu untuk beramal. Nah, karunia dari Allah itulah berupa amal yang kita dibikin sanggup untuk beramal. Itu adalah modalnya. Paham ya? Jadi hidayah, bimbingan taufik dari Allah, hidayah dan taufik itu modal. Modal itu bisa bangkrut, bisa tambah gede, tergantung amal kita. Itu paham. Ya. Jadi kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dengan sebab kamu sudah dikaruniai amal oleh Allah, itu kamu sudah ada kartu tanda ahli surga. Amin. Ya, tinggal kamu mau itu modal kamu hilangin atau modal kamu gedein. Kalau modalnya kamu hilangin, ya kamu jadi ahli neraka. Tapi kalau modalnya kamu puterin, akhirnya jadi besar, amalmu makin banyak. Modalmu masuk surga makin gampang, makin besar. Itu maksudnya. Ya. Jadi bukan ini saya sholat maghrib, terus saya berhak masuk surga gara-gara saya udah sholat. Itu sama aja orang dikasih modal dagang. Ya. Modal dagang. Terus ngomong begini, ini modal lu udah gua bikin berkali-kali lipat. Sekarang lu gaji gua. Kira-kira yang ngasih modal gimana? Lu PK ya? Kan udah kasih modal, kok masih minta kayak? Iya kan udah bikin sukses modal loh. Modalnya belum lu pulangin sini, pulangin dulu modalnya. Logikanya sini kan? Kita dikasih modal sama Allah nafas, sama kemampuan untuk sholat. Habis sholat kita ngomong Allah, ya Allah tolong catat nama saya mau masuk surga. Saya udah berhak masuk surga. Kata Allah, nafas gua belum lu pulangin. Badan lu aja milik gua. Ilmu yang dapat dari guru, karunia dari Allah, ya kan? Kemampuan ke masjid dapat dari Allah. Coba kalau sekarang kita banyak duit, pasti kita ada di PRT itu gitu ya, Allah tuh. Lagi ada selain nih malam ini, saya kasih tahu. Artinya semuanya itu karunia dari Allah. Terus juga biasan begini, Allah memberikan kita modal, itu namanya ishtara, sama aja kita membeli. Ya. Makanya kalau di dalam surat Al-Baqarah, fana rabihat tijaratuhum. Orang-orang yang kafir jual belinya nggak akan untung, udah pasti bangkrut. Kenapa Allah selalu kiaskan itu jual beli antara iman dengan Islam? Karena sama aja kita dikasih modal sama Allah, itu ibarat kita udah beli ladang. Ya. Ibarat kita udah beli ladang untuk modal kita bercocok tanam. Terus kalau kita jual beli, ya, saya mau Bang Hasan kebun udah saya beli nih ya 100 meter. Udah Bang Hasan udah nggak berhak ada di sini, Bang Hasan sama minggat karena udah pulang
Udah bukan tanah ente lagi. Kira-kira kita begitu nggak mau Allah? Nggak mungkin, ya kan? Kalau Allah mau hitung-hitungan kali itu, kita udah dikeluarin dari bumi ini. Kalau Allah mau hitung-hitungan, tapi Allah nggak begitu. Allah cuma minta kita menjauhi apa yang dilarang, gitu doang. Kenapa? Kalau kita mau dianggap sama Allah, Allah udah beli tanah kita dengan hidayah, kita udah ditebus dengan hidayah. Terus kata Allah, kamu udah nggak pantas ada di sini di bumi, keluar sana, mau keluar kemana? Nggak mungkin. Makanya orang yang nggak bersyukur, orang nggak sabar, kata Nabi, man lam yashkur ala ni'ma'ih, wa lam yasbir ala bala'ih. Ya, kata Allah itu hadis kursi. Man lam yashkur ala ni'ma'ih, wa lam yasbir ala bala'ih, falya'bud rabban siwa'i falyakhruj min tahtil ardi was samai. Kata Allah, kamu nggak bisa bersyukur dari nikmat, tapi juga nggak bisa sabar atas bala. Kata Allah, cari Tuhan selain aku, keluar dari bumi. Bisa nggak gitu? Makanya pantas kalau orang kafir hidupnya di neraka, karena emang nggak ada tempat untuk mengeluarkan diri ini dari alam semesta. Nggak bisa. Alam semesta yang maha besar mau keluar kemana? Saking nggak bisa keluarnya, akhirnya badannya harus dibakar. Biasanya kayak gitu. Maksudnya apa? Nggak ada alasan untuk kita tidak kenal Allah, tidak ibadah kepada Allah. Makna dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nggak ada lagi kecuali mengakui Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Karena kalau kita nggak nyembah Allah, mau kemana lagi? Bumi langit milik Allah, nggak bisa kemana. Jadi mau nggak mau harus dipaksa ya. Jadi hamba Allah. Beruang sebenarnya. Wabil jumlati fa'itlaqu lafzil istighatha, ya. Dan kesimpulannya adalah memutlakan lafaz istighatha, minta tolong kepada makhluk, liman yahsul minhu ghawthun bi'tibaril kasbi amrun ma'lumun la syakka fihi lughatan wa la syar'an. Jadi kalau kita minta syafaat atau minta tawasul atas nama orang lain, itu boleh baik secara lughat maupun secara istilah syar'i, ya. Istighatsah, minta tolong, itu boleh. Bertawasul, minta tolong atas nama orang soleh, atas nama para wali, boleh. Kenapa? Jangankan minta tolong sama para wali, minta tolong sama aja yang namanya benda mati diperbolehkan tadi. Nggak ada bedanya. Fa'idha qulta arifni ya Allah turidul isnad al-hakiki. Kalau kamu ngomong wahai Allah tolonglah saya, itu kamu berarti sedang berdoa menggunakan lafaz hakiki. Jadi kalau kita langsung manggil ya Allah, kita sama aja menggunakan lafaz hakiki. Emang Allah yang pantas dimintai pertolongan. Bi'tibaril khalqi wal ijad. Kenapa? Karena Allah itulah hakikatnya yang menciptakan dan mengadakan. Itu. Wa idza qulta afidni ya Rasulullah. Nah, pertanyaannya, wahai Rasulullah tolonglah saya. Gimana tuh? Padahal Rasulullah udah enggak ada secara fisik. Kayak orang musihan tuh, Allah al-madad ya Rasulullah. Boleh enggak tuh begitu? Turidul isnad al-majazi. Kalau ngomongnya kayak gitu, kamu sedang menggunakan kalimat majaz. Paham gak majaz? Ya. Yang dipanggil Rasulullah, tapi maknanya adalah Allah. Karena melalui Rasulullah itu Allah memandang kita. Karena kita bisa jadi tidak dipandang di mata Allah. Bisa gak begitu? Bisa aja. Katanya Allah maha tahu, maha melihat. Benar. Bukan Allah yang terhijab dari kita, tapi kitanya menghijab diri dari Allah. Buktinya apa? Ada hadis tentang sholat. Kata Nabi, coba baca Sahih Bukhari. Barang siapa yang sholat safnya belang bentong, kamu belang bentong, ada yang maju dikit, ada yang mundur banget, ini
udah tahu ada garis ini kan ujung jempol harusnya di sini, masih aja ada yang porak-porak ke belakang dengan alasan tawadhu kagak enak. Nggak ada. Kalau yang namanya sholat jangan kan urusan kayak gitu. Ini ada guru kita nih, guru kita sholatnya di saf 3 ya, terus begitu komat dia kagak maju nih, kita maju ke saf pertama walaupun di situ ada guru, nggak ada alasan guru di depan guru, nggak ada. Kalau udah yang namanya komat itu orang lebih tua dari kita kagak mau maju, kita yang muda maju. Itu disuruh di dalam safnya sholat. Bahkan kalau ada saf bolong ya di tengah-tengah, kita baru datang nih, nggak ada yang maju, kita langkahin aja tuh orang yang lagi sholat, jalan aja di depan orang sholat, nggak apa-apa. Salah sendiri kenapa saf-saf nggak dimajuin? Kan lagi sholat boleh melangkah gitu maju, karena itu nggak biasa. Jadi yang baru datang tuh boleh jeblak juga nggak apa-apa. Ya, itu saf yang lagi rapat kita terobos nggak apa-apa. Dalam keadaan yang nggak normal boleh. Begitu juga batal wudhu, kita kasih isyarat kan, sampai ada orang nggak tahu nanti begini lagi, kita kasih isyarat nih, kita gulung tangan kita, jangan paham kita mau boleh juga. Kalau sini sih gampang loncatnya di atas itu. Artinya tempat-tempat tertentu kita diperbolehkan, nah, kayak gitu. Jadi kalau kita minta tolong atas nama Nabi, sama kayak gitu, ya. Majas. Nah. Kata Nabi, barang siapa orang sholatnya dalam betong atau bolong-bolong safnya kurang rapat, kata Allah, gak akan ditengok Allah. La yanzurullahu ilaihim, Allah gak akan mandang sholatnya dia. Katanya Allah gak maha melihat, iya, tapi maksudnya Allah gak mandang itu maksudnya gak dikasih rahmat, bisa-bisa berdosa. Penting tuh. Jadi yang dimaksud Allah tidak melihat kita, tidak memandang kita, bukan Allah yang gak melihat, tapi kitanya menutup diri. Itu maksudnya. Bi'tibari tasabbuq wal kasab wal tawassut wal syafaat. Kenapa? Karena Nabi adalah sebab dan Nabi bisa berbuat dan Nabi adalah perantara syafaat. Walau tattabi'ta kalaman a'imah wa salafis salih wa khalfiha lawajadta syai'an katsiran min dzalik. Kalau kamu pelajarin amal-amal kelakuan orang-orang dulu, para ulama-ulama soleh, pasti kamu dapat dalil-dalil yang banyak tentang itu. Mereka minta tolong. Bal fil ahadits shahihah, bahkan di hadis-hadis yang sahih katsirun min dzalik, banyak sekali. Jadi beliau ini Syekh Ahmad bin Zaid juga ahli hadis. Wa minhu fi sahih Bukhari. Nah, kalau udah sahih Bukhari udah pasti pakai. Kenapa? Karena hadis Bukhari itu adalah hadis pemurnian. Imam Bukhari ngaku di dalam muqaddimahnya, di dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan saya hafal 600.000 hadis. Tapi yang saya bukukan cuma 7.563 hadis. Dan dari 7.563 hadis, yang 3.000-nya adalah diulang-ulang. Berarti yang murni cuma 4.500. Yang 3.000-nya diulang-ulang. Kadang-kadang di bab ini, di bab depan ada lagi diulang lagi. Berarti dari 600.000 yang sahihnya itu udah murni, udah disaring, udah diperas. Makanya kalau udah ngomong fi sahihil Bukhari nggak bisa dibantah. Bahkan orang Syiah juga pakai. Orang Syiah masih pakai sahihul Bukhari karena mereka nggak punya ahli hadis. Fi mabhasil hasyar, tentang pembahasan tentang hasyar. Apa itu hasyar? Pada nasyar. Hasyar itu pekerjaannya perkumpulan. Mahsyar itu artinya tempat berkumpul. Wa wuqufun nas lil hisab yaumil qiyamah, dan ketika manusia itu antri untuk dihisab pada hari kiamat. Bainama huwa kadzalik istaghathu bi Adam. Ketika manusia semua dalam keadaan antri, panik, takut karena mau dihisab, mereka semuanya minta tolong kepada Adam. Itu ada hadisnya dalam kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah karya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, orang luar biasa, bahkan lagi meninggal. Itu Raja Abdullah datang. Raja Abdullah datang meninggal tahun 2013 pas bulan Ramadan. Raja Abdullah datang Raja Saudi. Kalau bukan orang luar biasa nggak mungkin dihormati sama Raja Saudi. Kasetnya ada, tersebar luas, videonya ada. Kematian Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki.
itu guru-guru ulama-ulama Indonesia. Beliau menceritakan ada hadis ketika kita ini di hari kiamat bangkit, kita saking paniknya bingung. Kita ingat nih bahwa kita keturunan Nabi Adam, akhirnya kita datang kepada Adam. Kemudian summa bi Musa, kemudian habis dari Nabi Adam ngomong begini, gua ini punya dosa, disuruh jangan mendekati pohon, malah bukan gua deketin lagi, malah gua makan buahnya. Saya juga punya dosa seorang Nabi, dosa cuma satu doang. Itu aja sama Nabi Adam kagak berani berhadapan sama Allah. Kata Adam sama ukhruj, nafsi sendiri, saya urus diri saya, kamu urus diri kamu. Kata idhabu ila Musa, pergilah kepada Nabi Musa. Akhirnya kita datang ke Nabi Musa. Thumma bi Musa, kemudian kita datang kepada Nabi Musa. Thumma bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Habis dari Nabi Musa barulah kita ke Nabi Muhammad. Kata Nabi Musa, gua ada punya dosa. Dulu lagi nggak sengaja mukul orang sampai mati. Nggak sengaja mukul orang sampai mati, kan ada dalam surat Al-Baqarah. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Jadi ada orang tiba-tiba besoknya mati, panik tuh, siapa yang mukul, saling salah-salahan tuh, hampir berpecah belah. Nabi Musa juga tanya, kagak berani juga ngaku. Kan lucu. Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Akhirnya cara hidup orang mati itu unik, pakai pahanya bakor, sapi yang disembelih. Ada 2 kali kasus tuh ya. Kalau kasusnya emang dibunuh sama Bani Israel kali itu. Tapi kalau Nabi Musa kasusnya habis mukul terus mati terus kabur ke negeri Madian. Disitulah dia menemukan istrinya itu, anaknya Nabi Syuaib. Thumma bi Muhammadin, habis dari Nabi Musa kita disuruh ke Nabi Muhammad. Disitulah berhenti karena emang kita umat Nabi Muhammad. Fata'amal ta'birahu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi wastaghathu bi Adam. Katanya kamu harus pikirin tuh hadis yang mengatakan dari Nabi SAW wastaghathu bi Adam. Kalimat Nabi SAW, mereka meminta tolong kepada Adam. Padahal hari kiamat hari paling genting, masih bisa minta tolong sama Nabi Adam walaupun akhirnya ditolak. Itu hadisnya ada. Apalagi cuma urusan dunia. Kalau urusan akhirat yang sangat berat, yang dimana katanya alla taziru waziratun wizra ukhra, masing-masing orang memikul dosanya masing-masing. Dalam surat An-Najm itu aja masih pada minta tolong dan Allah nggak melarang. Nabi Muhammad ngakuin dalam hadis ini disebutkan. Jadi kalau di dunia kita bertawaf, apa salahnya? Maksudnya gitu. Fa innal istighatha bihi majaziyah. Kenapa? Karena yang namanya minta tolong itu boleh-boleh aja majaz. Sama kalau aku yang banyak bangsa tolong dong beli panadol. Salah start. Yang beli panadol berdoa sama Allah gitu. Ya, lucu. Kira-kira yang dianggap setting saya apa dia? Ya bangsanya. Salah minum obat berdoa aja berdoa. Orang Saudi juga ada bakal mau begitu berdoa. Emang yang main berdoa aja. Minta tolong kepada bodrek panadol itu namanya majaziyah. Bahwa saya katanya kemarin demam, kok sekarang udah baik, alhamdulillah tak, saya minum bintang 7 puyer, habis itu saya perubahan kan. Enggak ngomong, alhamdulillah saya berdoa, langsung sembuh, enggak ngomong gitu kan. Ngomongnya alhamdulillah gara-gara puyer 16 bintang 7, gara-gara gitu. Musyrik gitu. Jika ada orang-orang juga tak majaz, paham gak? Wal mustafad bihi, yang hakikatnya kita minta tolong adalah Allah. Kalau semesta ini punya Allah, emang kita minta tolong siapa? Gitu. Wasahha anhu sallallahu alaihi wasallam liman arada aunan ay yaqula ya ibadallah a'inuni. Di dalam hadis sahih juga bahwasanya barang siapa yang ingin pertolongan, liman arada aunan, barang siapa yang ingin pertolongan, ay yaqula, hendaklah dia mengatakan ya ibadallah a'inuni. Wahai hamba Allah, tolonglah saya. Sekarang kita tenggelam di laut. Banyak orang, kita minta tolong siapa? Minta tolong Allah, bisa kan? Ya Allah, ya Allah. Tapi kita panggilnya sama orang, ya bisa, tergantung makomnya juga sih. Maksudnya orang kelas kita ini kata Nabi, ya ibadallah a'inuni, wahai hamba-hamba Allah, tolonglah saya. Papa tolongin saya. Musyrik gak? Gak bakal masuk pembahasan musyrik, orang juga tahu. Masa tenggelam di laut manggil ya Allah, ya Allah. Ya walaupun boleh, ya maksudnya itu
Ya ibadallah, wahai hamba Allah, tolonglah saya. Wa fi riwayat aghithuni, tolonglah saya, sama maknanya. Ini ada qasidah tuh, makanya kita ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah, ya kan? Tolonglah kami karena Allah, wa kunu aunana lillah, jadilah kalian semua penolong kami. Hasanah wa bi fadlillah, mudah-mudahan kita beruntung dapat karunia Allah. Berarti kan boleh mengenai hadis. Wajah fi hadis Sahih Qarun, dan ada riwayat tentang kisah Qarun. Tahu nggak Qarun? Qarun itu wali kota dari Fir'aun. Jadi kalau Fir'aun itu gubernur atau presiden, nah Qarun itu gubernurnya. Jadi Qarun ini orang soleh, karena baktinya luar biasa, dia dapat kepercayaan. Dari dapat kepercayaan kali diputerin jadi kaya, tambah kaya. Tetap kaya Fir'aun, tapi Qarun ini semasa. Qarun, Fir'aun sama Musa semasa ini. Ya. Lama khusifa bihi, ketika Qarun ditenggelamkan bumi, ya kan kita udah tahu kisahnya ya. Ketika Qarun ditenggelamkan bumi, annahu istaghatha bi Musa. Dia manggil Nabi Musa. Dia nggak manggil Allah, ya Allah, ya Allah. Bagi ya Fir'aun, kagak. Dia manggil ya Musa, ya Musa, ya Musa. Wahai Musa, tolonglah saya. Karena dia tahu dulu pernah diajakin sama Nabi Musa buat rajin ke masjid, rajin sembahyang. Karena sibuk sama hartanya, akhirnya dia, lu Musa berisik banget loh. Dasarnya orang susah yang kerjanya di masjid, kalau orang kaya di PNT gitu. Kata Qarun begitu ceritanya. Begitu dia tenggelam manggil Musa juga. Ya Musa, ya Musa. Orang dia tahu Musa itu Nabi. Qarun ini bukan orang kafir, orang beriman. Qarun itu bukan orang kafir, orang beriman. Fir'aun juga bukan orang kafir tadinya. Setelah dia menyentuh Tuhan, dia kafir. Sebenarnya dakwah Nabi Musa sebenarnya. Falam yubid bal sara yaqulu ya ardi ya arda khudhihi. Tapi Nabi Musa gejek sama dia, enggak nolongin dia, malah ngomong ini, wahai bumi tenggelamkan saja dia. Ya arda khudhihi, ya ardu khudhihi. Wahai bumi tenggelamkan saja. Kata Musa, bodo amat, udah tenggelamin aja. Fa'ataballah Musa, akhirnya turun wahyu dari Allah. Fa'ataballah. Kemudian Allah menegur Musa, malah ditegur Allah. Haitsu lam yughithu wa qala lahu istaghatha bika falam tughithu wa law istaghatha bina aghithu. Wahai Musa, Qarun kan tenggelam manggil kamu, kenapa kamu gak tolongin? Kata Allah. Hebat gitu. Kasih sayang Allah sama hambanya walaupun luar biasa. Kata Allah, hai Musa, kenapa kamu gak nolongin Qarun ketika dia manggil nama kamu? Seandainya dia manggil namaku, walau istaghatha bina aghithu. Seandainya dia manggil namaku, kata Allah, aku tolongin. Hebat gitu. Karena Nabi Musa kan gedok, orangnya gak marah. Karena dia ingat Qarun ini udah kurang ajar, udah tenggelamin aja Nabi Musa. Malah ditegur sama Allah. Fa'ataballah Musa. Allah malah ditegur Nabi Musa. Kenapa waktu Qarun manggil kamu gak tolongin? Kalau dia manggil aku, kata Allah, aku tolongin. Hebat ya. Maknanya apa tuh? Berarti minta tolong kepada orang diperbolehkan. Minta tolong kepada Nabi, minta tolong kepada Rasul diperbolehkan. Padahal Nabi Musa nggak terima. Fa isnadul biwasa ila Allah ta'ala isnadun hakiki. Barang siapa yang berdoa kepada Allah itu bagus, karena itu kalimat hakikat. Wa isnaduhu ila Musa majazi. Manggil nama Nabi Musa itu sifatnya majaz, sandaran doang. Itu buat umatin kita ya, supaya kita nggak ragu menjalankan apa yang kita udah jalanin. Mudah-mudahan di pokok iman kita nggak gampang boleh. Dan mudah-mudahan nggak akan amalia orang lain. Ya. Kita apa-apa harus kita pahami dulu, karena kita bukan ahli hadis, kita harus melalui para pensyarah hadis, para ahli ulama. Waqad yakunu man tawassul bihi sallallahu alaihi wa minhu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adad ma fi billah salatan wa salamun daimin billah ala sahbihi Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi fi mardatika jami'an nuri Allahumma ya'ani bi halati amutari ala sarahi wa nijati bi jami'a hajati wa fi zunubi sayyati wa tajawaz an khatiyati salati taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ayati fi diwal saadati wa stuqi sabila najati fi hayati wa mamati Allahumma inni ta'ala fi ata wa radha bil mustaslimun bi qadar faqdir min awliya wa stuqi sabila huda wa hifni bi asbiya wa sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.